Nah, tadi aku penasaran banget tuh sama salah satu kerjaan yang dikerjain sama tim Koko. Kan tadi Muli bilang juga tuh kalau tim Koko juga mengerjakan tentang materi-materi promosi dari event-event yang ada di Codex. Betul. Emang Codex suka bikin event apa aja sih, Mul? Banyak banget. Kita tuh sering banget bikin event yang untuk eksternal, terus ada untuk internal juga gitu. Oke. Nah, kalau aku mau tanya-tanya tentang event, ke siapa ya, Mul? Itu ke tim event, bisa nanya-nanya ke Mas Iya namanya. Mas Ian Ian ya? Yudan. Oke. Mas Ian tapi kebetulan lagi giliran WFH ya sekarang ya? Iya sih, dia tuh lagi WFH sekarang. Oke. Atau coba aku coba hubungin dia Iya, coba. Zoom aja mungkin ya? BTW Mas, aku mau meeting dulu nih, kayak aku udah dicariin. Kemana, Mul? Situ di sebelah. Oh ya udah deh. Oke, salamnya ya buat yang lain ya. Ya dah. Yuk, meeting, Mul. Oke teman-teman, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang event-event apa aja yang sering dibuat sama Codex sih. Sekarang aku mau langsung Zoom sama salah satu tim event, dan leadernya yang sekarang lagi WFH di Jogja nih teman-teman. Oke, kita coba hubungin ya. Halo Mas Ian. Hai Dit, apa kabar? Alhamdulillah Mas, sehat. Mas Ian gimana Mas? Sehat, Alhamdulillah. Gimana nih Mas WFH? WFH baik, WFH mau first anniversary di bulan Maret ini, jadi ya tapi so far so good sih. Gimana Dit? Oke, Mas Ian WFH berarti sekarang ada di Jogja ya? Betul, WFH sekarang di Jogja karena memang ya karena full WFH ya, jadi memang akhirnya memutuskan untuk ya udah untuk standby di Jogja aja. Oke, tapi so far sih masih nyaman ya Mas? Pastinya, the perks of being working at Codex ya, gitu bisa remote working, jadi kita bisa ya basically kerja dari mana aja sih. Betul, oke. Jadi gini sebenarnya sih Mas, tujuan aku nelfon tuh. Tadi kebetulan aku udah ngobrol juga sama Muli dan tim Koko, gitu. Udah ngobrol panjang lebar. Nah, kebetulan tadi juga aku sempat nanya-nanya tentang event apa aja sih sebenarnya yang sering Codex bikin. Nah, kebetulan Muli rekomendasiin aku untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Ian. Oke. Kebetulan teman-teman juga nih banyak banget yang nanya nih Mas, sebenarnya event apa aja sih yang Codex buat gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di Instagramnya kan banyak banget tuh. Tapi sebenarnya ada spesifik nggak sih Mas jenis-jenis event apa aja yang sering Codex buat gitu? Ya, oke. Ya sebenarnya kalau kita lihat di Instagramnya, di sosial media Codex, emang posternya kan banyak banget tuh event-event yang dibikin sama Codex barengan sama partners gitu ya. Cuma mungkin kalau misalnya ngejawab pertanyaan Adit, eventnya apa aja, ada beberapa tipe event sih kalau di Codex gitu. Yang pertama adalah joint event Dit. Nah kalau joint event ini biasanya Codex ini kerjasama sama teman-teman komunitas IT terutama, dan juga teman-teman dari company lain gitu. Nah kemudian juga ada Codex Roadshow. Kalau Roadshow ini kita jalan nih ke kampus-kampus gitu. Cuma karena sekarang lagi online, jadi kita kerjasama bikin online event sama teman-teman dari beberapa kampus di Indonesia. Terus juga ada lagi hiring event. Kalau hiring event ini adalah memang event yang spesifik untuk kita hiring talent gitu. Biasanya juga kerjasama dengan partners lain, terutama hiring partners. Nah, terus satu lagi yang terakhir, ada satu event inisiasi dari Codex sendiri, namanya adalah Codex Mindsight. Nah kalau ini juga online event untuk sekarang, diadakan sendiri sama Codex, tapi juga bisa kerjasama sama teman-teman komunitas ataupun juga teman-teman dari company lain gitu. Cukup menjelaskan nggak, Dit? Jelaskan banget sih Mas Ian. Aku sampai Mei sendiri sih, wah itu banyak banget sih. Itu Mas Ian kerjain sendiri Mas? Enggak dong, karena di tim event atau event and external relation ya kalau di Codex gitu. Jadi ada 3 orang gitu. Ada aku dan juga 2 anggota tim lagi di tim event and external relation dari Codex gitu. Ada kesulitan nggak sih Mas Ian untuk membuat event gitu ya di tengah pandemi seperti ini? Harus WFH, orang-orangnya terpisah-pisah. Ada kesulitan nggak sih Mas untuk bikin event? Ya, di awal sebenarnya cukup sulit, tapi sulitnya lebih ke sulit adaptasi ya gitu, karena ada perubahan. Karena gini Dit, sebelum ada pandemi, event-event yang dibikin sama Codex itu full adalah event offline, event langsung gitu. Nah,
Tapi kemudian semenjak pandemi otomatis kita harus shifting to online dong gitu kan. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang harus dibuat, kita harus beradaptasi untuk bagaimana kita shifting to online gitu. Lebih gitu aja, lebih ke menyesuaikan kayak oke, kalau biasanya kita koordinasi langsung, tapi karena sekarang ada jarak, kita koordinasi by kayak sekarang kita ngobrol gitu kan, by video conference. Jadi semua koordinasi itu pure online gitu, kita nggak ada tatap muka, kita nggak ada bisa abis meeting makan bareng, susah gitu kan. Jadi memang akhirnya semua pure kita ngobrolnya adalah online. Walaupun sebenarnya kalau secara umum di Codex kan kita udah remote working ya, memang udah flexible working arrangement, jadi sebenarnya udah terbiasa untuk kita working from home. Tapi ketika itu ngomongin soal koordinasi, terutama berkaitan sama event yang biasanya adalah offline, yaitu sih yang butuh beberapa hal yang kita harus lebih detail nih. Jangan sampai ada miskom, apalagi kalau misalnya lagi meeting ada gangguan sinyal, ada yang kepotong, ada yang ketinggalan, gitu-gitu sih, Dit. Betul. Apalagi setahu aku kan kalau event itu melibatkan banyak pihak ya, Mas. Nggak cuma satu pihak aja gitu. Betul. Dan juga mungkin terutama kaitannya adalah dengan pihak eksternal ya. Karena kan tadi yang seperti aku juga sempat sebut bahwa Codex juga banyak kerjasama sama pihak luar. Nah, itu dia koordinasi yang tetap harus bisa terjalin walaupun kita koordinasinya via online, gitu. Oke. Thank you, Mas Ian. Jadi memang masalah utamanya atau bukan masalah sebenarnya lebih ke apa yang harus kita lakukan tuh beradaptasi dengan lebih baik gitu ya, Mas. Betul adaptasi sih itu dia. Oke. Nah, ngomongin event yang banyak nih, Mas. Sebenarnya kenapa sih Codex itu harus bikin event yang banyak? Kalau tadi kan aku sempat dengar juga ada banyak tuh tipe-tipenya aja udah banyak banget, ada join event, hiring event, terus ada program sendiri. Sebenarnya kenapa sih Codex harus capek-capek bikin event yang banyak kayak gitu? Oke, jadi gini, mungkin ini juga sekaligus menjawab banyak pertanyaan tentang apa itu Codex dan kenapa Codex harus bikin banyak event gitu. Nah, kenapa ada banyak pilihan event dan kenapa kita cukup masif dalam bekerja sama dengan pihak lain? Sebenarnya dua sih gitu kuncinya. Satu adalah di brand dan satu adalah di awareness gitu. Kenapa kita harus banyak kolaborasi? Karena kurasa di era sekarang itu nggak mungkin kita nggak berkolaborasi dengan pihak lain gitu. Itu adalah kunci ya, kolaborasi adalah kunci gitu. Nah, jadi kita banyak kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Tujuannya, goalsnya adalah untuk supaya kita bisa brand Codex sendiri secara spesifik dan juga brand Telkom Indonesia secara umum gitu. Nah, oleh karena itu, karena memang pada akhirnya kita adalah official recruiter, Codex bertugas untuk membantu rekrutmen talent digital di Telkom Indonesia. Oleh karena itu, kita banyak kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk meningkatkan brand awareness talent atau digital talent terhadap Codex supaya nanti mereka paham apa itu Codex gitu ya, dan juga mereka lebih tertarik lagi untuk bisa join Telkom Indonesia melalui Codex. Nah, jawaban singkatnya kayak gitu, Dit. Oke, singkatnya aja padat dan jelas sekali ya, Mas Ian. Terakhir, Mas Ian, ini kan tadi kan udah ngomongin banyaknya event yang dibuat sama Codex. Terus tujuannya untuk bikin banyak event. Satu lagi tadi yang paling menarik adalah kolaborasi adalah kunci. Nah, aku mau nanya juga nih, Mas Ian. Sebenarnya selama ini, sejauh ini, udah berapa partner sih, Mas, yang kolaborasi bareng Codex? Boleh disebutin nggak, Mas, kira-kira beberapa aja? Oke, kalau ditanya jumlah berapa partners, aku boleh bilang tak terhingga gitu. Kenapa tak terhingga? Karena banyak banget gitu. Jujur kalau mau disebutin satu-satu, ini nanti habis buat sebutin nama-namanya doang gitu. Jadi mungkin beberapa contoh yang bisa aku sebutkan adalah dengan pihak kampus, misalnya Codex pernah kerjasama dengan BINUS, dengan Telkom University, dengan UGM, dengan Unpad, dan juga masih banyak lagi. Kemudian juga untuk teman-teman komunitas ini lebih banyak lagi. Beberapa contohnya adalah Codex pernah kerjasama bareng sama DevOps Indonesia, bareng sama UXID, ada juga teman-teman di Jakarta JS, ada teman-teman di DSI, dan juga masih banyak lagi. Itu beberapa yang bisa aku sebutkan untuk yang komunitas. Kemudian kalau untuk dari company lain, kita akan kerjasama juga dengan teman-teman dari Bukalapak, kemudian juga ada teman-teman dari hiring partner seperti ada Karir.com, ada Jobs ID, ada Tech In Labs, ada DQ Labs,
banyak banget, bahkan juga Codex pernah kerjasama bareng sama HRD Bacot. Nah, kalau yang anak Twitter pasti sudah familiar sama HRD Bacot. Itu beberapa yang bisa aku sebutkan, karena kalau misalnya sebutin semua nggak kelar-kelar nanti. Iya, luar biasa, kita bisa sampai nanti malam nih nyebutinnya nih. Oke Mas Ian, ini terakhir banget ya, aku janji terakhir banget. Habis ini aku mau bikin kopi dulu Mas Ian. Oke, terakhir nih Mas Ian. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton nih, terutama teman-teman yang dari komunitas atau dari university, pengen coba kolaborasi event nih sama Codex, itu harus ada persyaratannya nggak sih Mas, atau harus ngubungin kemana? Oke, kalau dibilang ada persyaratan atau enggak, sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, nggak harus ngajuin proposal yang setumpuk, enggak gitu. Kami sih open banget, kami open book gitu ya. Jadi teman-teman silakan cukup kontak kami di Instagram @codex.telkom, boleh DM kami di sana, nanti bisa langsung ngobrol sama Codexman, sama Miminnya gitu. Nanti supaya bisa dijelasin lebih lanjut kontak personnya ke siapa gitu ya, bisa ke saya ataupun juga ke tim event yang lain. Dan mungkin kalau ditanya butuh proposal atau enggak perlu detail, tapi mungkin lebih ke overview. Misalnya kayak pengen bikin event nih seputar misalnya developer gitu. Oke, bikin aja overview-nya dikit, nanti kita bisa diskus lebih lanjut. Boleh DM kami sekali lagi via Instagram aja @codex.telkom gitu. Simple. Thank you Mas Ian. Itu aja mungkin Mas Ian ngobrol-ngobrolnya. Semoga untuk teman-teman semua juga nih ya yang lagi nonton, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari aku, bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman semua. Thank you Mas Ian. Nanti mungkin kita udah pandemi selesai ya Mas. Amin. Sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat terus ya. Stay safe, stay healthy, stay sane. Oke, itu paling penting teman-teman. Stay sane. Oke, thank you Mas Ian. Sampai ketemu lagi Mas. Nah, jadi gitu teman-teman. Udah kejawab kan? Jadi kalau misalkan teman-teman mau kolaborasi sama Codex, teman-teman tinggal DM aja di sosial media kami, bisa di Instagram, bisa di Twitter juga. Nah, sekarang kebetulan udah jamnya minum kopi nih teman-teman. Kita bikin kopi dulu yuk. Adit. Mas, kebetulan kan kita lagi klarifikasi nih sama teman-teman. Sekarang dari employer banking sama internal engagement, ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh? Ngobrol-ngobrol sana aja ya Mas ya.